Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Septianggraini dari kelas 4B. Di sini saya akan membahas epidemiologi penyakit menular. Baik, langsung saja kita mulai dari definisi penyakit menurut Parson. Definisi penyakit adalah keadaan di mana terdapat ketidakseimbangan fungsi normal pada tubuh manusia, termasuk sistem biologis dan kondisi penyesuaiannya. Penyakit juga dapat dipahami sebagai gangguan pada struktur atau fungsi tubuh yang menyebabkan kondisi tidak normal dan biasanya disertai dengan tanda serta gejala tertentu. Lalu selanjutnya kita akan membahas definisi penyakit menular menurut Noto Atmojo. Penyakit menular adalah penyakit yang dapat ditularkan atau berpindah dari satu orang ke orang lain, baik secara langsung maupun melalui perantara. Dalam konteks segitiga epidemiologi, penyakit menular sangat erat kaitannya dengan konsep ini. Segitiga epidemiologi adalah model dasar yang digunakan untuk memahami bagaimana penyakit terjadi dan juga menyebar dalam suatu populasi. Maka dari itu, penyakit bisa terjadi karena adanya 3 komponen penting, yaitu agent, host, dan lingkungan yang saling berinteraksi. Baik, di sini saya akan menjelaskan satu persatu 3 komponen tersebut. Yang pertama ada agent. Ini adalah penyebab penyakit itu sendiri, seperti bakteri, virus, jamur, parasit, serta toksin. Maka dari itu, jika virulensi atau kemampuan agen penyebab penyakit meningkat, serta patogenesis atau kemampuan agen menghasilkan penyakit meningkat, dan infektivitas atau kemampuan agen menginfeksi suatu agen tinggi, maka risiko terjadinya penyakit akan lebih besar. Lalu selanjutnya ada pejamu atau host. Adalah suatu individu atau populasi yang terpapar dan dapat terinfeksi penyakit. Faktor-faktor pada pejamu yang mempengaruhi risiko penyakit meliputi kekebalan tubuh atau imunitas. Pejamu dengan imunitas rendah akan lebih rentan. Yang kedua ada genetika, yang ketiga ada usia, yang keempat status gizi, dan yang kelima perilaku, misalnya kebersihan diri dan kebiasaan merokok. Jika imunitas host rendah, agen dapat dengan mudah menyerang. Yang terakhir adalah lingkungan. Lingkungan adalah faktor eksternal yang mempengaruhi interaksi antara agen dengan pejamu. Lingkungan bisa mendukung penyebaran penyakit ataupun melindunginya. Contoh faktor lingkungan meliputi sanitasi atau ketersediaan air bersih, pembuangan limbah. Yang kedua ada iklim dan cuaca. Yang ketiga ada kondisi geografis. Yang keempat kepadatan penduduk. Dan yang terakhir adalah akses ke layanan kesehatan. Jadi, apabila lingkungan mendukung keadaan agen untuk berkembang biak, maka dapat terjadi suatu penyakit. Selanjutnya kita akan membahas model perpindahan penyakit. Dimulai dari kontak langsung, yaitu tanpa melalui perantara yang dapat berinteraksi langsung dengan orang sakit, seperti batuk, bersin, ataupun berbicara, yaitu contohnya seperti COVID-19 dan juga TBC. Lalu bagaimana yang tidak langsung? Bisa melalui perantara, yaitu dari hewan, vektor, tumbuhan, air, makanan, dan lain-lain. Contohnya kolera itu melalui air, demam berdarah bisa melalui nyamuk. Selanjutnya mekanisme penularan, di mana unsur penyebab penyakit bisa mencapai manusia atau host dengan meliputi bagaimana agen meninggalkan reservoir atau orang sakit, dan yang kedua bagaimana agen masuk ke orang sehat, dan yang ketiga jalur masuknya agen. Mari kita bahas satu persatu. Cara agen keluar dari tubuh penderita
bisa berbagai macam cara. Yang pertama melalui mata atau cairan mata, atau konjungtiva, yaitu dengan penyakit mata. Yang kedua, saluran pernafasan, bisa batuk, bersin, contohnya itu TBC atau coronavirus. Yang ketiga, saluran pencernaan, bisa dari ludah, muntah, tinja, yaitu kolera atau tipes. Yang selanjutnya, saluran orgenital atau kencing, contohnya toilet umum yang tidak bersih sehingga menyebabkan infeksi saluran kemih. Dan juga luka pada kulit atau mukosa, contohnya seperti sifilis ataupun AIDS yang tertular melalui suntikan. Dan juga cara penularan lain yaitu dengan waterborne disease, yaitu langsung menular melalui air minum yang dikonsumsi. Contoh penyakitnya bisa diare, disentrasi, itu juga bisa terjadi. Dan yang selanjutnya ada waterwash disease, penyakit yang terjadi karena kurangnya penggunaan air bersih ataupun penggunaan air sungai untuk MCK. Yang selanjutnya, water-based disease, yaitu penyakit yang ditularkan melalui bibit penyakit yang sebagian siklus hidupnya ada di air. Contohnya, lingkungan yang tidak baik. Yang selanjutnya, water-related insect vector, yaitu vektor yang berkembang biak di air yang menggenang. Contohnya seperti nyamuk. Dan yang terakhir adalah airborne disease. Bisa melalui udara, yaitu contohnya droplet atau cairan dari bersin ataupun batuk, debu ataupun partikel kering seperti TBC ataupun COVID-19. Adapun cara penularan lainnya seperti kontak langsung orang ke orang, yaitu seperti penyakit sifilis, gonore, hepatitis, dan juga AIDS atau HIV dengan hubungan secara seksual. Yang kedua ada hewan, yaitu dengan gigitan rabiesnya. Selanjutnya tumbuhan ke manusia dengan cara mengkonsumsi atau makanan yang sudah berjamur sehingga menyebabkan keracunan. Adapun melalui benda, yaitu uang ataupun peralatan makan yang kita konsumsi atau yang kita gunakan bersamaan dengan penderita hepatitis ataupun COVID-19. Dan selanjutnya adalah vektor, yaitu dari gigitan nyamuk seperti DBD, cikungunya, ataupun malaria. Ada pula dari makanan atau minuman yang mengandung bakteri berbahaya seperti salmonella ataupun E. coli. Baik, selanjutnya kita akan membahas salah satu penyakit menular, yaitu tuberkulosis. Selanjutnya kita membahas pengertian dari penyakit tuberkulosis. Tuberkulosis atau disingkat TBC adalah penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Penyakit ini terutama menyerang paru-paru, namun juga dapat menyebar ke organ lain seperti tulang, ginjal, dan juga otak. TBC masih menjadi masalah kesehatan masyarakat global, dan Indonesia termasuk ke dalam 3 besar negara dengan kasus TBC tertinggi di dunia. Penyakit ini menular melalui udara dan memiliki potensi menyebar secara luas di lingkungan padat dengan masyarakat yang sistem kekebalan tubuhnya rendah. Selanjutnya, pendekatan epidemiologi dalam memahami penyebab TBC. Kita mulai dari yang pertama, yaitu agen penyebab. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Bakteri ini yang pertama berbentuk batang dan tahan terhadap asam. Yang kedua, tumbuhnya sangat lambat, sekitar 1 kali pembelahan setiap 15-20 jam. Yang ketiga, hidup di tempat beroksigen tinggi seperti paru-paru. Dan yang terakhir, memiliki dinding sel tebal yang membuatnya tahan terhadap beberapa antibiotik serta kondisi di lingkungan yang ekstrim. Karena pertumbuhannya lambat dan sifatnya resisten, pengobatan TBC harus dilakukan jangka panjang dan juga disiplin.
Yang kedua, sumber penularan. Sumber utama penularan TBC adalah manusia itu sendiri, terutama penderita TBC paru aktif. Bakteri ini tidak ditemukan secara alami di tanah atau hewan, dan tidak menyebar melalui makanan ataupun air. Orang yang memiliki infeksi TBC laten atau tidak menunjukkan gejala tidak menularkan, namun beresiko menjadi sumber penularan jika sistem kekebalannya melemah dan penyakitnya menjadi aktif. Yang ketiga, cara penularan. Penularan terjadi secara airborne atau melalui udara. Ketika penderita batuk, bersin ataupun berbicara, bakteri keluar dalam bentuk droplet atau partikel kecil yang bisa melayang di udara selama beberapa jam. Orang lain bisa terinfeksi jika menghirup udara yang mengandung droplet tersebut, terutama dalam ruangan tertutup yang tidak berventilasi baik. Inilah sebabnya mengapa TBC sangat mudah menyebar di lingkungan padat, rumah tanpa jendela, atau ruangan tertutup. Yang keempat, host atau faktor inang atau individu yang rentan. Tidak semua orang yang terpapar bakteri TBC akan langsung sakit. Penyakit ini lebih mudah menyerang orang yang memiliki daya tahan tubuh rendah, seperti penderita HIV, pasien diabetes, anak-anak dan lansia, orang dengan malnutrisi, penerima terapi imunosupresif seperti kemoterapi, orang yang merokok atau menggunakan narkoba. Selain itu, orang yang tinggal serumah dengan penderita TBC aktif juga memiliki resiko tinggi. Dan yang terakhir, faktor lingkungan. Faktor lingkungan juga berperan besar dalam penularan TBC, antara lain rumah atau tempat tinggal padat penduduk, ventilasi buruk dan cahaya matahari minim, sanitasi yang tidak memadai, kondisi sosial ekonomi rendah, kurangnya akses layanan kesehatan, dan juga stigma masyarakat yang membuat penderita enggan berobat. Semua faktor ini mendukung keberlangsungan penularan dan menyulitkan pengendalian kasus. Dalam epidemiologi, TBC dapat dipahami melalui segitiga epidemiologi, yang terdiri dari agen yaitu Mycobacterium tuberculosis, inang atau host, individu yang rentan, serta lingkungan, tempat yang mendukung penyebaran. Ketiga unsur ini bereaksi satu sama lain menjadi dasar strategi pengendalian TBC, mulai dari vaksinasi, edukasi, hingga perbaikan lingkungan. Jadi, penyebab TBC tidak hanya dilihat dari keberadaan bakterinya saja, tetapi juga bagaimana interaksi antara agen, host, dan juga lingkungan menciptakan kondisi yang memungkinkan penyakit ini menyebar. Pemahaman epidemiologi ini sangat penting agar kita dapat mengembangkan strategi pencegahan dan pengendalian yang efektif sesuai dengan kondisi masyarakat di sekitar kita. Mungkin sekian pembahasan materi salah satu penyakit menular yaitu TBC. Mohon maaf bila ada salah-salah kata ataupun pengucapan yang tidak jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.